Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Tamititisari dengan NIM 126 dari kelas B4. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah Islam dan Ipteks dengan judul Pandangan Islam terhadap tindakan medis transplantasi organ tubuh manusia. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini mengenai yang pertama yaitu transplantasi organ. Lalu yang kedua ada transplantasi organ yang diperbolehkan, dan yang ketiga ada transplantasi organ yang tidak diperbolehkan. Kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, transplantasi merupakan pembinaan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, transplantasi organ tubuh melibatkan 3 pihak. Yang pertama ada si pendonor atau orang yang menyumbangkan organ tubuhnya. Lalu yang kedua adalah si resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari si pendonor. Dan yang ketiga adalah tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi baik dari pihak pendonor maupun ke pihak resipien. Untuk rumusan masalah yang akan kita bahas pada makalah ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan transplantasi organ. Lalu yang kedua, bagaimanakah transplantasi organ yang diperbolehkan. Dan yang ketiga, bagaimanakah transplantasi organ yang tidak diperbolehkan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan transplantasi organ. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana transplantasi organ yang diperbolehkan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana transplantasi organ yang tidak diperbolehkan. Nah, kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu mengenai pembahasan. Bagian A yaitu transplantasi organ. Transplant ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata transplantation, yang artinya adalah penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Dalam bahasa Arab, transplantasi juga dikenal dengan naqlu al-'ada zira'a al-a'da'i. Transplantasi organ sendiri ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 pada tahun 1981 mengenai bedah mayat klinis dan anatomis serta transplantasi jaringan manusia. Barulah pada tanggal 17 September 1992 disahkan oleh DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai transplantasi organ yang diperbolehkan. Nah, terkait transplantasi organ ini, ada beberapa pendapat antara ulama klasik dan ulama modern. Ulama klasik ini memperbolehkan transplantasi selama tidak mendapatkan organ lainnya dan tidak mendapatkan atau menimbulkan mudorot bagi si pendonor maupun si resipien. Lalu, tidak dibenarkan pula mendonorkan sebagian tubuh yang akan meninggalkan darah atasnya. Tidak pula mendonorkan organ tubuh yang hanya satu-satunya dalam tubuh seperti hati dan jantung. Mengenai transplantasi yang diperbolehkan, mayoritas ulama memperbolehkan transplantasi berdasarkan argumen yang pertama, transplantasi itu bertujuan untuk perbaikan yang mana tercantum pada surah An-Nisa ayat 29. Lalu yang kedua, transplantasi tersebut didasari pada keadaan darurat yang tercantum pada surah Al-An'am ayat 119. Dan yang ketiga, transplantasi tersebut didasari pada kebutuhan, yang mana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 2. Nah, ada beberapa persoalan mengenai transplantasi. Yang pertama yaitu transplantasi organ tubuh itu dalam keadaan sehat. Apabila transplantasi organ ini diambil dari orang yang hidup dan sehat, maka hukumnya itu haram karena perbuatan tersebut akan memiliki efek bagi si pendonor. Yang kedua yaitu transplantasi dalam keadaan koma. Hukumnya tetap haram karena
Hal ini sama halnya dengan mempercepat kematian si pendonor, maka tidak dibenarkan untuk melakukan transplantasi organ. Yang terakhir yaitu transplantasi dalam keadaan meninggal. Nah, ada beberapa syarat yang diantaranya yaitu penerima donor dalam keadaan darurat yang dapat mengancam jiwanya dan pencangkokan tidak mengakibatkan penyakit yang lebih gawat. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu bab 3 penutup. Untuk kesimpulannya yaitu transplantasi organ ini merupakan teknik kemajuan terbaru dalam ilmu kedokteran modern. Tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang transplantasi. Maka dari itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i itu hukumnya haram. Diperbolehkan jika adanya ketentuan-ketentuan mendesak secara syar'i dan tidak adanya kemudorotan bagi si pendonor. Transplantasi organ yang diharamkan adalah transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup yang sehat, lalu penjualan organ tubuh sejauh mengenai praktik penjualan organ tubuh manusia, dan ulama sepakat bahwa praktik tersebut hukumnya haram. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai transplantasi organ dalam pandangan Islam. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.